Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Untuk itu, mari kita simak uraiannya. Sebelum pada pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai definisi dari laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal biasa juga disebut dengan laporan perubahan ekuitas, yang dimana pengertiannya adalah laporan yang menunjukkan perubahan posisi modal awal dan modal akhir selama periode akuntansi tertentu. Dalam laporan perubahan modal, ada beberapa komponen dalam laporan perubahan modal, yang diantaranya yang pertama yaitu modal awal. Bagaimana cara kita menentukan modal awal? Yaitu kita bisa melihat pada neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah laba bersih atau rugi bersih. Laba bersih atau rugi bersih bisa kita lihat pada laporan laba rugi. Apabila terjadi laba, maka laba akan menambah modal awal. Begitupun sebaliknya, jika terjadi rugi, maka rugi akan mengurangi modal awal. Berikutnya adalah prive. Nah, prive ini bisa ada atau bisa juga tidak ada. Prive adalah pengambilan pribadi oleh pemilik, jadi prive sifatnya akan mengurangi modal. Dan yang berikutnya adalah modal akhir. Modal akhir adalah modal pada akhir periode setelah mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang berikut ini. Nah, pada contoh soal berikut ini terdapat data neraca saldo dan data laporan laba rugi. Dari data tersebut, kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, perlu diketahui bahwa data neraca saldo dan laporan laba rugi harus sudah dibuat sebelum melakukan laporan perubahan modal. Bisa dilihat pada soal berikut, kita ketahui data neraca saldo dan data laporan laba rugi. Kita akan sama-sama menyusun laporan perubahan modal yang berdasarkan data-data yang ada pada soal tersebut. Sekarang mari kita lakukan langkah demi langkah. Yang pertama, kita buat kop judul terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan data-data yang dibutuhkan. Pertama, kita masukkan data modal awal. Dari mana kita dapat menentukan modal awal? Nah, untuk menentukan modal awal bisa kita lihat pada neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Di sana terdapat modal awal sebesar 80 juta. Mari kita cantumkan di sini. Di sini tertera 80.000 karena kita menggunakan ribuan. Kemudian berikutnya teman-teman bisa lihat pada laporan laba rugi. Ternyata pada laporan laba rugi daripada soal tersebut menghasilkan laba bersih. Mari kita masukkan datanya. Nah, laba bersihnya itu sebesar 19.900.000. Kita masukkan. Setelah itu bisa dilihat lagi pada data neraca saldo, apakah ada prive atau tidak. Ternyata pada neraca saldo daripada soal tersebut terdapat prive yaitu sebesar 2.500.000. Prive ini adalah pengambilan pribadi, maka sifatnya akan mengurangi modal. Setelah itu kita selisihkan antara laba bersih dengan prive yaitu 19.900.000 dikurangi dengan 2.500.000, maka hasilnya adalah 17.400.000. Nah, bisa disimpan di sini. 17.400.000 ini adalah tambahan modal. Jadi kita tambahkan untuk mengetahui modal akhir yaitu modal awal ditambah dengan tambahan modal, maka kita tambahkan 80 juta ditambah dengan 17.400.000, maka hasilnya adalah 97.400.000. Nah, dengan demikian kita telah menyelesaikan laporan perubahan modal. Demikian uraian mengenai proses pengerjaan laporan perubahan modal. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh saya. Semoga bermanfaat juga bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan pada penjelasan video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam keseimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.